Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarah Qatrun Nada karya Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Sekarang pembahasan fi'il madhi wa ahwal bina'i. Alamatul fi'il al-madhi wa bina'uhu. Nah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa bada'tu min dzalika bil madhi. Dan aku memulai dari hal itu, penjelasan tentang fi'il adalah tentang fi'il madhi. Beliau memulai dengan fi'il madhi. Fadzakartu, dan aku menyebutkan anna alamatahu ayyaqbala ta'at ta'nits as-sakinati. Nah, ta'id ayyaqbala ta'at ta'nits as-sakinata. Ta'nits yang sukun. Aku menyebutkan bahwasanya tanda fi'il itu, alamat fi'il itu adalah dia menerima ta'nits yang sukun. Ya. Ke qama, seperti qama. Qama, ya, wa qa'ada, dan qa'ada. Engkau bisa mengatakan taqul qamat wa qa'adat. Ada tak di situ, tak sakinahnya. Tak maftuhah, tak yang terbuka. Nah, kalau yang terikat namanya tak marbutah, itu biasa di akhir isim. Nah, wa anna hukmahu fil asli al-bina'u. Dan sesungguhnya hukumnya pada asalnya adalah bina, mabni. Jadi fi'il madhi itu mabni. Ya. Al-bina'u al-fathi kama mathalna. Dia mabni di atas fathah sebagaimana yang telah kami contohkan. Wa qad yakhruju anhu ila dhamm, dan terkadang juga keluar darinya. Maksudnya keluar dari mabni di atas fathah. Kemana keluarnya? Dia mabni di atas dhammah. Wa dzalika idza ittasalat bihi wawul jamaah. Dan itu terjadi kalau fi'il madhi itu bersambung dengan waw jamaah. Kaqaulika, seperti ucapanmu, qamu wa qa'adu. Nah, qamu mimnya enggak dhammah tapi enggak fathah tapi dhammah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan waw, huruf waw jamaah. Nah, huruf waw ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, huruf waw ini termasuk salah satu huruf-huruf illah. Nah, huruf illah waw itu hanya cocok dengan dhammah saja. Jadi dibaca qamu. Nah, suara saya jelas nggak? Kedengaran? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Saya khawatirnya ini, soalnya di sini sinyalnya suka hilang-hilang. Baik. Au ila sukuni, atau bisa juga berpindah keluar dari fathah menuju kepada sukun. Nah, artinya dia mabni di atas sukun. Kapan itu terjadi? Wa dzalika idza tasala bihi dhamirul marfu'ul mutaharriku. Dan itu terjadi jika fi'il madhi itu bersambung dengan dhamir marfu' yang mutaharrik. Ya, dhamir marfu' yang mutaharrik. Dhamir marfu' mutaharrik. Artinya dhamir yang marfu', ya. I'rabnya marfu' dan berharokat. Nah, tapi masuk juga dalamnya dhamir. Nah, ya, dhamir marfu' mutaharrik. Maksudnya dhamir marfu' mutaharrik, dia sebagai fa'ilnya, pelakunya. Nah, dan dia berharokat. Contohnya kumtu, wa qa'adtu, wa qumna, wa qa'adna.
Ya. Perhatikan domir marfu'nya tuh. Ya. Demikian pula na. Na, ya, qumna, itu semua fa'il. Ya. Domir marfu' mutaharrik. Wa qa'adna wan niswati. Wan niswati. Dan jika domirnya adalah nun niswah. Ya. Contohnya qumna, wa qa'adna. Itu semua mabni di atas sukun. Nah, ini sudah beliau bahas yang kemarin. Baik. Wa talakhasa min dzalika anna lahu thalatha halatin. Ad-dhamm. Nah. Baik. Wa talakhasa min dzalika anna lahu thalatha halatin. Maka kesimpulan dari hal itu, maka fi'il madhi ini ada tiga kondisi. Yang pertama, ad-dhammi. Atau ad-dhamma wal fatha was sukunah. Ya. Apa namanya, badal dari salasa ya. Kita baca fathah. Nah. Bisa juga ke badalnya ke halatin. Kalau badalnya ke halatin, berarti kita baca ad-dhammi wal fathi was sukuni. Kalau badalnya ke salasa, kita baca ad-dhamma wal fatha was sukunah. Wa qad bayantu dzalika, dan itu sungguh telah aku jelaskan. Walamma kana min al-af'al al-madiyati makhtalifa fi fi'liyatihi nasastu alayhi wa nabbahtu ala anna al-asahha fi'liyatuhu wa huwa arba'u kalimatin. Nah, maka ketika pada fi'il madhi itu diperselisihkan tentang fi'liyahnya, maksudnya diperselisihkan tentang apakah dia fi'il atau bukan, ya, maka nasastu alaihi, maka aku pun mentansis, menyebutkan secara nas, secara tegas, menegaskan padanya, dan nabahtu, dan aku mengingatkan, mentambih, ya, mewarning, mengingatkan bahwasanya yang sahih, ya, bahwasanya dia adalah fi'il. Ini annal asahha, sesungguhnya yang sahih dia adalah fi'liyah, itu adalah fi'liyahnya, maksudnya dia adalah fi'il. Paham tuh, ikhwan? Jadi ketika berikut perkara ini diperselisihkan, maka beliau menegaskan, ya, mengingatkan bahwasanya yang benar itu adalah fi'il, ya. Wa huwa arba'u kalimatin, dan itu ada 4 kata. Yang pertama ni'ma, yang kedua bi'sa, wa asa, wa laisa. Pertama ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa. Ini pelajaran penting ya, Anda mencatat baik-baik. Ya, perkara yang diperselisihkan apakah dia fi'il atau bukan, ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa, yang sahih dia adalah apa? Dia adalah fi'il. Nah, dia adalah fi'il. Nah, ya. Kemudian beliau rincikan, wa amma ni'ma wa bi'sa, adapun ni'ma dan bi'sa, fadhahabal farra'u wa jama'atun minal kufiyina ila annahuma ismani. Adapun ni'ma dan bi'sa, maka al-farra', ya, dan jamaah dari orang-orang Kufiyin, mereka berpendapat bahwasanya bi'sa dan ni'ma dan bi'sa ini adalah isim. Wastadallu ala dzalika bidukhuli harfil jarri alaihima. Ya, dan mereka berdalil tentang pendapat mereka itu dengan masuknya huruf jar pada ni'ma dan bi'sa. Fi qauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka, wa qad busyira bibintin.
Seperti ucapan sebagian mereka yang kalau diberikan kabar gembira dengan anak perempuan, ya, mereka mengatakan, wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Mereka akan mengatakan, demi Allah, ya, anak perempuan ini bukanlah sebaik-baiknya anak laki-laki. Nah, waqali akhar, dan ucapan sebagian mereka, waqad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sayri. Ya, ni'mas sayru ala bi'sal ayru. Nah, kata mereka, juga sebagian ucapan mereka, yang kalau sebagian mereka berada di atas warasara ila mahbubatihi. Ya, kalau mereka jalan menuju kekasihnya di atas keledai yang lambat jalannya. Ya, karena mereka bilang begini, ni'mas sayru, ya, sebaik-baik perjalanan, ala bi'sal airu. Ya, sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jeleknya onta, sejelek-jeleknya keledai. Al-airu itu keledai, himar. Nah, jadi dengan dua kalimat ini, ya, Al-Farra dan jamaah dari Kufiyun, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan kalau begitu ni'mah dan bi'sa ini adalah isim. Itu contohnya, ya, dua kalimat itu, wallahi ma hiya bi ni'mal waladi. Ma hiya bi ni'mal waladu. Ya, atau ucapan mereka, ni'mas sayru ala bi'sal airu. Nah, baik. Sampai di sini. Ada yang nggak paham? Saya yakin ada di antara antum yang masih bingung. Fadhal ikhwan yang mau nanya. Istidlal Al-Farra dan jamaah Kufiyun ini, kalau antum nggak paham, tanyakan. Fadhal. Sebelum kita lanjut. Ustaz, Fadhal. terkait nikmat sama bisa ini kalau kita jadiin fiil, terus mudoranya gimana, Ustaz? Nanti akan datang insyaallah taala. Itu enggak ada fi'il mudhari'nya. Zakbar. Baik, istidlalnya paham, ikhwan? Kan kita rojihkan, nanti kita ikuti pengarang, ya. Kita ikuti pengarang. Beliau merojihkan ni'mah dan bi'sa itu fi'il. Nah, tapi ada sebagian nahwiyun seperti Al-Farra dan jamaah dari Kufiyun, mereka mengatakan ni'mah dan bi'sa ini adalah isim. Buktinya apa? Buktinya mereka berdua kemasukan huruf jar. Nah, kalau kemasukan huruf jar berarti adalah isim. Karena alamat isim kemasukan huruf jar, sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, di sini dan juga di matan Ajrumiyah. Baik, sekarang siapa yang nggak paham tentang istidlalnya kaum Al-Farra dan jamaah dari Kufiyun? Paham semua, ya? Nah. Bait yang kedua, paham? Atau bait pertama dan yang kedua, ada yang nggak paham? Kontrol, tanyakan. Karena ini antum nanti insyaallah taala di waktu mendatang antum yang ajarkan ke murid-murid antum. Ini kalau antum nggak ajarkan, ilmu antum berhenti sampai di situ. Nah, bagaimana antum mengajarkan kalau antum nggak paham? Siapa yang nggak paham bait yang pertama dan kedua, ya kawan? Taib. Betul. Itu ni'mas sayyi'u ala bi'sa. Kan kemasukan lafzul jar. Maka dia kayak
isim lazila yang sharif ini kan. Kalau pendapat Kufiyin ini. Nah, mereka nggak sebutkan dia sebagai ismul yang sharif, tapi disebut sebagai isim yang mabni di atas fathah. Kalau al-ismul yang sharif kan, al-ismul yang sharif, ya, dia akan dibaca majrur, ya, dibaca kasroh kalau dia sebagai mudhaf, ya kan, atau sebagai mudhaf ilaihi. Ya, seperti contohnya al-masajid. Ra'aitu masajidah. Ya. Kemarin kita sudah pelajari al-ismul yang sharif itu batal amalnya kalau tidak memenuhi syarat. Ya. Artinya dia tidak dibaca dengan bacaan al-ismul yang sharif kalau yang pertama kemasukan apa? Alif lam. Islam. Alif lam. Nah, contohnya masajid, ra'aitul masajida. Al-masajida di situ kita baca al-masajida fathah sebagai maf'ulun bihi. Nah, marartu bil masajidi. Marartu bil masajidi. Kalau alnya hilang, marartu bi masajidah, ya kan? Tapi kalau pakai alif lam, marartu bil masajidi. Nah, yang kedua, kalau dia bukan sebagai mudhaf. Nah, artinya apa? Kalau dia sebagai mudhaf, maka batal amalnya sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Nah, batal amalnya sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Perhatikan ya. Jadi kalau orang Arab itu kalau mereka dapatkan anak cewek, anak perempuan, mereka bilang gini, wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Ma hiya bi ni'mal waladu. Demi Allah, ini ya, maksudnya anak perempuan cewek ini bukanlah sebaik-baiknya anak laki-laki. Ya, artinya mereka tuh kadang suka begitu ya. Kalau yang lahir anak perempuan agak gimana gitu. Nah, itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, mereka nggak suka anak perempuan. Kenapa jamaah? Karena perempuan itu nggak bisa perang, nggak bisa warisi keperkasaan, kepahlawanan mereka dan seterusnya. Nah, yang kedua, ucapan ni'mas sayru ala bi'sal airu. Ini kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju kekasihnya. Ya, umpamanya seorang suami dalam perjalanan menuju ke istrinya. Udah lama nggak ketemu istrinya, udah hampir 1 minggu umpamanya. Ya, nah, perjalanannya itu sangat menyenangkan. Walaupun dia berada di atas kendaraan yang lambat, umpamanya dari Jakarta mau ke Bekasi, ya, naik angkot lama, ya, atau naik sepeda, tapi dia nikmati perjalanan itu. Maka dia katakan ni'mas sayru, sebaik-baik perjalanan ya di atas ya sejelek-jeleknya kendaraan, sejelek-jeleknya himar, keledai. Nah, baik, berikutnya Bisa nanya lagi? bisa. Kenapa? Mau tanya lagi bisa? Ya, teman-teman. Yang untuk apa namanya? Ni'mah bisa ini menurut Kufiyun kan dia kemasukan dalilnya dia kemasukan huruf jar saja. Nah, untuk yang menganggap ni'mah sama bisa ini fi'il, dalilnya apa? Nanti akan datang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bisa. Ini sudah tambih ya di awal di matan.
Mungkin soal Ustaz. Lu ma'irab sayr Ustaz. Nikmat sayru. Naam. Sebagai fa'il. Fa'ilnya nikmat. Afwan Ustaz. Berarti pendapat Kufi mengatakan nikmah sebagai fi'il Ustaz. Kawan suara saya dengaran? Halo? Nah Ustaz. Berarti pendapat Kufi nikmah itu sebagai fi'il. Isim, akhi, isim. Sebagian jamaah, sebagian kufiyun juga beranggapan seperti itu, macam mengikuti jumhur. Itu sebagian jamaah dari kalangan kaum kufiyun saja. Nah, di antara dalil mereka ya yang antum sebutkan tadi. Tadi ada yang nanya dalilnya apa? Itu dalilnya ada fa'ilnya setelahnya. Nah Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya, kawan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa amma laisa Baik. Wa amma laisa fa dhahaba al-Farisi fil halabiyati ila annaha harfu nafyin bimanzilati ma an-nafiyati. Nah, adapun laisa maka al-Farisi dalam halabiyat, kitab Masail halabiyat, beliau berpendapat bahwasanya laisa ini adalah huruf nafi, sama seperti ma nafi. Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakar ibnu Syuqair. Dan beliau diikuti oleh Abu Bakar ibnu Syuqair. Nah, nama-nama itu semua ini ya para nahu di waktu itu, ahli nahu di waktu itu. Nah, wa amma asa fa dhahaba al-kufiyuna ila annaha harfu tarajjin bi manzilati la'alla.
Adapun asa, maka kufiyun, zahabal kufiyun, berarti semua kufiyun berpendapat bahwasanya ia adalah huruf taraji. Huruf taraji itu huruf harapan, ya, yang dipakai untuk mengungkapkan kalimat harapan. Ya. Sama kedudukannya dengan la'alla, dan itu wataba'ahum ala dzalika ibnu Sarraj, dan mereka diikuti oleh Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj ini salah satu ahli nahu juga di waktu itu. Nah, ini beliau sebutkan siapa yang berpendapat seperti itu. Wasahihu annal arba'ata af'alun, dan yang sahih, ya, yang sahih 4 perkara ini adalah af'al al-fi'il. Apa dalilnya ini? Yang tadi nanya dalil, ini dalilnya bidalili ittisal ta'nits sakinah bihinna, dengan dalil bersambungnya ta'nits sakinah terhadap mereka mereka semua. Maksudnya yang tadi laisa, asa, bi'sa dan ni'ma, ya, itu bisa kemasukan ta'nis ni'mat atau apa namanya, bi'sat dan seterusnya. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha bi ni'mat. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itulah yang terbaik. Nah, itulah yang baik. Wa man iktasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal. Wal makna man tawadda'a yaumal jum'ati, maknanya barang siapa yang berwudu dan mati rukhsatu al-wudu'u, baik keringanan adalah wudu. Nah, taqul, engkau katakan bi'satil mar'atu, adalah wanita hammalatul hatab, wanita si pembawa kayu bakar. Siapa dia, ikhwan? Siapa hammalatul hatab ini? Istri Abu Lahab. Halo? Istrinya Abu Lahab. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Suaranya putus-putus. Suara saya kedengaran nggak, ikhwan? Kedengeran, Ustaz. Taib, siapa hammalatul hatab ini? Istrinya Abu Lahab, Ustaz. Nah, ahsan. Istrinya Abu Lahab. Sejelek-jelek perempuan, ya hammalatul hatab. Nah, walaisat Hindun muflihatun, dan Hindun bukanlah wanita yang muflihah, yang beruntung. Nah, wa'asat Hindun antazurana, semoga Hindun akan menziarahi kami maksudnya. Nah, ya, kemasukan ta'nis as-sakinah. Laisa, kemasukan ta'nis sakinah. Hal fil mausufi wa sifatihi. Nah, pendapat mereka tadi, adapun istidlal kaum kufiyun tadi, maka ditakwilnya alasan kita takwil dengan dihapusnya mausuf, pensifatan atau sifatnya. Wa iqamatil ma'mul sifati maqamahu. Nah, dan didudukkannya makmul sifatnya pada posisinya. Takdir dan takdirnya begini, kata beliau, ma hiya biwaladin,
maqulin fihi ni'mal waladu. Sayr airin maqulin fihi bi'sal air. Nah, fa harful jarri fil haqiqati innama dakhala ala ismin mahdhufin kama bayyana. Kama qala al-akhar wallahi ma laili binama sahibuh wala mukhalitul layani jan wala mukhalitul layani janibuh ay bilailin maqulin fihi nama sahibuhu. Nah, baik. Wa taqdiru ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Perhatikan ikhwan, tadi contoh apa? Istidlalnya kaum Kufiyun, mereka bilang apa? Ma hiya biwaladin, ya. Ma hiya biwaladin, afwan. Wallahi ma hiya bini'mal waladi. Nah, jadi ada takdirnya di situ. Takdirnya, perhatikan ikhwan. Ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Itu takdirnya begitu. Jadi coba antum perhatikan dari kata mahia bi-nya itu ya harusnya nyambung langsung ke bini amal waladu, ya kan? Istidlalnya Kufiyun tadi. Nah, kata Ibnu Hisham rahimahullah, sebenarnya itu ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Mausufnya dihapus, sifatnya dihapus. Waladin makulin fihi, itu yang dihapus. Makanya terlihat seakan-akan ba di situ mahia bi ni'mal waladu. Paham itu, ikhwan? Kalau suara saya kedengeran nggak? Dengeran saya. Terdengar. Nah. Jadi sama seperti bait syair yang beliau bawakan. Jadi beliau bantah dengan bait syair juga. Ya. Wallahi ma laili binama sahibuh. Wallahi ma laili binama sahibuh. Perhatikan kata ba di situ, huruf jarnya masuk ke nama. Sedangkan nama itu fi'il atau isim, Puan?
ma laili. Ma laili, wallahi ma laili. Ya. Ma laili bi lailin maqulin fihi nama sahibu. Ya. Paham ya, kawan? Jadi ba di situ, ba itu sebenarnya harusnya ada takdirnya di situ, bilailin maqulin fihi. Nah, baru setelah itu datang nama sahibu. Faham ya, kawan? Baik. Kemudian kita beliau walamma faragtu min dzikri alamatil madhi wa bi dzikri alamatil madhi wa hukmihi wa bayani ma ikhtalafa fihi min min sannaitu minhu, maksudnya wa bayani ma ikhtalafa fihi minhu sannaitu bil kalam fil amr. Setelah aku sebutkan penjelasan tentang alamat fi'il madhi dan hukumnya dan penjelasan yang diperselisihkan di dalamnya, maka sannaitu aku datangkan kedua setelah, maksudnya aku nomor dua kan setelah penyebutan itu, nomor duanya yang berikutnya adalah pembicaraan tentang fi'il amr. Nah, tentang fi'il amr insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin bertanya? Fadhal. Fadhal ikhwan yang mau bertanya, fadhal. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti antum semua paham ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.